Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tegar Ayu Hidayat dari kelas 3A. Di sini saya akan mereview pada pertemuan ke-7 mata kuliah Hukum Administrasi Negara dengan dosen pengampu Dr. Muhammad Rendi Aridhayani SHMH yang akan menjelaskan tentang tantangan ilmu hukum administrasi menghadapi perkembangan konsep negara hukum di Indonesia. Hubungan hukum dengan kekuasaan. Hukum mempunyai hubungan yang erat dengan kekuasaan. Hukum memerlukan kekuasaan untuk melaksanakannya. Sebaliknya, kekuasaan mempunyai batas-batasnya yang ditentukan oleh hukum. Dengan kata lain, kekuasaan merupakan suatu faktor yang mutlak dalam suatu masyarakat hukum. Masyarakat yang teratur memerlukan fungsi kekuasaan, adapun kekuasaan itu sendiri mempunyai pengertian sebagai suatu kemampuan untuk memaksakan kehendak atas pihak lain. Pengaturan kekuasaan. Dalam suatu negara hukum, hak-hak asasi warga negara dijunjung tinggi. Meskipun demikian, pembatasan kekuasaan negara ini tidak dapat demikian rupa, sehingga justru mengganggu usaha penyelenggara negara itu untuk menyelenggarakan tujuan negara itu sendiri. Guna melindungi hak asasi warga negara inilah kekuasaan negara itu dibagi. Dalam rangka pembagian kekuasaan ini, kekuasaan peradilan harus bebas dari pengaruh luar demi terciptanya peradilan yang adil dan tidak memihak. Tujuan negara hukum. Penjelasan umum Undang-Undang Dasar 1945 antara lain menegaskan bahwa negara Indonesia berdasar atas hukum, tidak berdasar atas kekuasaan belaka. Hal ini menunjukkan bahwa Republik Indonesia itu memang dimaksudkan untuk menjadi suatu negara hukum. Tujuan nasional ini merupakan suatu bukti bahwa Republik Indonesia itu merupakan suatu negara hukum yang modern. Hal ini mengingat bahwa dari rumusan ini tampak bahwa tugas negara tidak hanya sekedar sebagai penjaga ketertiban dan keamanan masyarakat semata, melainkan secara aktif menyelenggarakan suatu sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Konsep negara hukum ini tumbuh selama dan setelah Perang Dunia II, maka jelaslah bahwa konsep yang menjadi acuan perumusan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan perumusan yang amat maju pada waktu itu. Akan tetapi, waktu tetap berjalan, milenium ketiga sejarah manusia telah dekat di depan mata. Segala sesuatu berubah dan perkembangan bersama dengan perjalanan sangkala. Konsep negara hukum itu tidak luput dari santapan sangkala itu. Artinya, suka atau tidak suka, konsep negara hukum ini mengalami perkembangan pula. Tidak luput pula makna Republik Indonesia sebagai negara hukum. Pengaturan hukum. Masalah pokok di bidang kependudukan ini terletak fakta bahwa penduduk hukum Indonesia tersebar secara tidak merata. Pada tahun 2000 diperkirakan sekitar 68%, 150 juta dari 220 juta penduduk di Indonesia bermukim di Pulau Jawa. Akibatnya Pulau Jawa akan menjadi pulau kota. Celakanya pemusatan pemukiman ini tidak sesuai dengan letak geografis sumber kekayaan alam. Tantangan di atas memacu jenis pengaturan hukum yang dapat meningkatkan mutu sumber daya manusia serta pengaturan tentang tata ruang yang memadai. Masalah pemerintahan di daerah dan pemerintahan desa pun memerlukan pengaturan ulang yang kiranya harus memerhatikan spesifikasi masing-masing daerah. Pembatasan kekuasaan. Tugas hukum bukanlah hanya untuk memberi legitimasi formal bagi perilaku politik atau administrasi, melainkan terlebih-lebih untuk menyelenggarakan ketertiban serta kepastian hukum itu. Hal ini berguna untuk menghindari masalah penyalahgunaan wewenang ataupun willekeur yang secara potensial dapat dilakukan oleh baik penyelenggara negara ataupun masyarakat pada umumnya. Dalam rangka itu, pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 mengatur tentang hubungan penyelenggara negara dengan warga negara, yaitu pasal 27 sampai dengan pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 perlu diberi perhatian serta makna yang baru. Tanggung jawab penyelenggara ini, pasal-pasal tersebut kini tidak lagi sekedar tugas penyelenggara negara, melainkan juga kewajiban segenap lapisan seluruh warga masyarakat.